Pagi hari keluar, temboloknya kosong. Sore hari pulang, tembolok penuh terisi makanan. Saya mau tanya, burung pagi keluar, siapa yang ngasih tahu harus pergi ke sini, pergi ke situ, makan ini, makan itu? Siapa yang ngasih tahu? Kan burung tidak punya sinyal GPS. Kan tidak ada. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa? Allah tanggung jawab karena panjenengan butuh rezeki. Dalam keadaan panjenengan tidak tahu di mana rezeki panjenengan, maka dengan itu Allah yang akan menempatkan Anda di tempat terletaknya rezeki Anda. Kitabnya apa judulnya? Judul dari kitab itu adalah Minhajul Abidina Ilal Jannah. Petunjuk untuk orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah untuk menuju surga. Jadi judul kitabnya Minhajul Abidin. Nah, di dalam kitab itu hadirin, ada satu pembahasan yang cukup menarik, yaitu pembahasan tentang penghalang-penghalang sampai kepada Allah. Jadi semua di antara kita ini kan kepingin sampai kepada Allah. Dalam keadaan Allah ridho, dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni, dalam keadaan amal ibadah kita oleh Allah diterima, dalam keadaan kita kelak itu oleh Allah dipandang dengan pandangan rahmatnya. Tapi dari semua keinginan itu ternyata ada penghalang. Ada penghalang yang namanya awaqib al-ilm. Dari segi ilmu, tidak punya ilmu mau ketemu Allah, bagaimana? Ada penghalang dari asyubuhati wasyahawat. Syubhat dan syahwat. Syubhat obatnya ilmu, syahwat obatnya takwa. Saya ulang. Syubhat obatnya apa? Ilmu. Kalau syahwat obatnya apa? Takwa. Dan salah satu yang menarik di antara halangan-halangan seorang hamba berjumpa dengan Allah, itu dibilang oleh Al-Imam Al-Ghazali, halangan ar-rizq. Halangan apa? Ar-rizq, rezeki. Banyak orang ingin berjumpa dengan Allah tapi masih pusing mikir rezeki, ngeluh. Diajak sholat zuhur jamaah, toko ini ya apa? Diajak sholat subuh jamaah, tidak bisa, sudah di sawah panen kentang. Diajak untuk sedekah, udah bisa, kebutuhan masih banyak. Jadi salah satu di antara yang menjadi penghalang seorang hamba berjumpa dengan Allah itu ketika dia belum memahami konsep rezeki dengan benar. Nah, sekarang itu yang mau kita bahas di sini. Maka Al-Imam Al-Ghazali, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, itu mengatakan bahwasannya Allah itu membagi rezeki menjadi 4. Ingat, ini secara pembagian. Secara apa? Pembagian. Bukan ikhtiar mendapatkannya. Macam-macam kalau ikhtiar. Ada yang dengan sedekah itu ikhtiar dapat rezeki. Bayangin, sedekah mengeluarkan uang, tapi ternyata itu adalah cara untuk narik rezeki. Seperti orang mancing. Tahu orang mancing? Umpannya apa? Cacing. Dapatnya ikan. Ada orang mancing umpan ikan dapat cacing? Kan tidak ada. Nah, ibarat itu cara mendapatkan. Ada yang dengan cara syukur. La in syakartum la azidannakum. Ada yang dengan cara qanaah. Nah, kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah pembagian rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Yang insya Allah hadirin, kalau hadirin semuanya serius, pulang dari majelis ini, tidak perlu ngeluh mikir rezeki. Biarin, jalan aja. Yang penting ibadah yang baik, ikhtiar yang cukup, doa yang banyak. Selesai. Yang penting apa? Ibadahnya yang baik. Yang kedua, ikhtiarnya
secukupnya saja, gak usah ngoyo. Karena panjenengan Allah ciptakan di dunia bukan untuk cari uang. Panjenengan Allah ciptakan di dunia untuk apa? Ibadah. Ustadz, cari uang itu ibadah. Iya, alasan. Alasan aja itu. Walaupun benar, nanti kita jelaskan. Tapi yang ketiga, doa sebanyak-banyaknya. Nah, maka hadirin sekalian, insya Allah setelah pulang dari sini nanti panjenengan akan, oh ternyata begitu. Oh ternyata tidak perlu ngoyo. Ngoyo itu apa? Faham ya? Tidak perlu pertentangan urusan rezeki. Nah insya Allah begitu. Nah maka sekarang begini. Kenapa rezeki itu tidak perlu dipikir? Belas. Sama sekali. Tidak usah dipikir. Tapi ingat, tidak dipikir di sini maksudnya tidak mikir bagaimana dapatnya, ya apa caranya, muter uang. Bukan itu. Maksudnya apa? Jangan dirisaukan. Jangan dirisaukan. Jangan Anda pusing gara-gara rezeki. Apalagi tidak berani nikah gara-gara duit. Ada di sini bujang sari. Apa bujang sari itu apa? Jadi orang Arab itu mengatakan al-ismu yadullu alal musamma. Nama itu mencerminkan yang diberi nama. Kalau namanya bujang sari, saya takut banyak bujangan di sini. Betul? Loh kan? Mana salah satunya? Ustaz. Kenapa tidak menikah Ustaz? Bukan tidak, belum. Kenapa belum? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segera dikasih jodoh yang solihah, cantik, hafizah Al-Quran, kaya raya, sabar, ahli ibadah, pengertian. Kalau ada buat anak aja. No. Sudah lanjut. Sekarang pertanyaan hadirin, kenapa panjenengan tidak perlu pusing masalah rezeki? Jawabannya ada 3. Jawabannya berapa? Ada 3. Jawaban yang pertama, ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa selama panjenengan masih hidup, artinya rezeki panjenengan masih ada. Siapa yang jamin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu wahyu, betul tidak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah ngomong Kanjeng Nabi itu karena hawa nafsu, tapi ngomongnya karena apa? Wahyu. Apa yang Rasul sabdakan? Artinya kalau panjenengan masih hidup, berarti jatah rezeki panjenengan masih ada. Apa arti yang lain? Kalau jatahnya sudah habis, panjenengan pasti apa? Pasti apa? Selesai pindah alam, kuburan. Berarti tidak usah khawatir, selama napas masih, ya berarti jatah rezeki masih ada. Saya baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la tastabti'ur rizqa. Jangan kalian menganggap rezeki itu datangnya telat. Jangan. Karena rezeki itu pasti datang kepada orang yang tepat di waktu yang tepat dengan takaran yang tepat. Telu. Tidak usah bingung. Rezeki itu akan datang kepada orang yang tepat. Artinya apa? Milik saya, tidak mungkin panjenengan makan. Dan kalau itu jatah rezeki panjenengan, tidak mungkin masuk ke mulut saya. Wes gak usah bingung. Karena yang bagi-bagi rezeki bukan tukang pos yang kadang-kadang salah alamat. Tapi yang bagi rezeki Allah melalui siapa? Malaikat. Panjenengan mau singitan di mana? Dapat. Sampai kemudian Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, in anta la ta'rif unwana rizqik, farizquka ya'rifu unwanak. Kalau panjenengan tidak tahu di mana letak rezeki panjenengan, jangan khawatir. Rezeki panjenengan tahu alamat rumah panjenengan.
Gak usah ruwet. Maka nomor satu, dia akan datang pada orang yang tepat. Maka gak usah bingung, duitku dicolong, ya berarti kudu duitmu. Lu kok repot? Gak usah. Saya takut menyinggung antum. Nggak enak. Sudah, maka tidak usah bingung. Itu nomor satu. Dia akan datang pada orang yang tepat. Nomor dua, di waktu yang pas. Jadi tidak ada ceritanya, oh biyen pas cilik durung oleh dikekno pas tuwek. Tidak ono ceritanya. Rezeki itu Allah sudah takar. SD-mu rezekinya sekian, kamu SMP rezekimu sekian, kamu nikah punya anak 4 rezekimu sekian, kamu nikah nanti akan mendapatkan itu waktunya pas. Maka Rasul bilang, la tastabti'ur rizq. Jangan menganggap rezekiku telat, jangan. Yang ketiga, akan Allah berikan dengan takaran yang pas. Nah, sudah. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu lam yakun liyamuta 'abdun hatta yablugha akhiru rizqihi lah. Karena apa kata Rasulullah? Tidak mungkin satu pun di antara manusia meninggal kecuali telah sampai kepadanya titik terakhir rezekinya. Coba. Rasul mengatakan tidak mungkin seorang pun meninggal kecuali jatah rezeki terakhirnya dia sudah sampai kepadanya. Kita kasih cerita. Ini cerita kisah nyata. Di daerah Saudi Arabia diceritakan oleh Syekh Salih Ibnu Awadh Al-Maghamisi hafizahullahu ta'ala. Beliau baru saja diganti. Sebelumnya beliau ini imam dan khatib Masjid Quba. Tahu ya, kalau panjenengan umroh kemudian ke Madinah kan mesti ada sunnah sholat ke Masjid Quba. Kira-kira berapa kilo? 2 atau 5 kilometer dari Nabawi kan. Masjidnya warna putih gitu kan, Masjid Quba. Itu beliau imam dan khatibnya. Beliau cerita begini. Saya kalau ada kamera gini sensitif saya. Terusin. Loh, mandek. Sekadung gaya mandek. Beliau cerita begini, dulu waktu saya kecil, di kampung saya itu ada sumur tua. Sumur tua. Yang sumur itu dalam banget. Apabila ada orang tercebur ke dalam sumur itu, maka tidak akan selamat kecuali pasti mati. Mati sudah, karena sumur tua, sempit dan dalam. Lebih lagi, itu sumur tidak terletak di jalannya manusia, rodok nyempelato. Maka kalau ada orang masuk ke dalamnya, tidak ada yang bisa nolong, tidak ada orang tahu. Ternyata suatu hari, ada seorang laki-laki kecebur di sumur itu. Apa yang terjadi? Allah kirimkan satu orang kesasar. Kesasar itu bahasa Indonesianya apa? Dolalah berarti ya. Tersesat gitu loh. Yang biasanya sumur itu nggak pernah dilewatin orang. Ketika ada orang kecebur di dalamnya, Allah kirim satu orang yang tersesat akhirnya lewat di tempat sumur itu. Dan dia mendengarkan ada orang teriak-teriak. Apa teriakannya? Najdah. Najdah. Najdah itu kalau bahasa Baturnya itu tolong, tolong, tolong gitu loh. Orang ini dengar. Akhirnya dia cari sumber suara, ternyata ada sumur. Karena dia panik, dia panggil warga. Ada orang perlu kita tolong, dia kecebur di sumur. Akhirnya warga datang dengan segenap cara, dilemparkan ke dalamnya, tali ditarik pelan-pelan. Akhirnya yang biasanya orang kecebur pasti mati, dia selamat. Orang di kampung itu kaget. Terus biasa kalau habis ada orang kecelakaan, jatuh, segala macam kan, sama warga yang nolong dikasih minum kan. Ditanya, mau minum ya? Biar enggak tegang jantungmu, biar enggak duk 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 duk. Kasih minum. Minta apa?
Dibilang sama dia, finjan minal laban, secangkir susu. Alah teh. Ono tisune mana? Siapa yang buatin tadi? Coba cek kalau tidak percaya, ayo. Kan, oleh bahan kan. Ada tisunya Ustadz. Coba kamera di zoom. Lihat, ini Masjid Al-Hasbi Kauman, Batur, Banjarnegara, ngasih minum Ustadz teh ada kecampuran tisu. Selamat kok saya baik, tidak baik gitu tak cerita no TV kok ini. Sudah ya. Sudah. Apa yang terjadi hadirin? Dia minta segelas susu. Dikasih sama orang kampung, cepet ambilin. Biar dia tenang, dia ambilin secangkir susu. Setelah dia minum susu itu sampai habis, tenang, orang kampung tanya, Mas, ini jalan, tidak ada orang lewat. Kok Anda bisa nyasar ke jalan ini sampai kecebur sumur, ini ya apa ceritanya? Cerita dia, tadi saya lewat sini itu ada keperluan. Dan sampai di tempat ini saya tidak tahu kalau ada lubang sumur karena sudah sumur tua. Saya loncat nyebur. Nah ketika dia cerita loncat nyebur dipraktekkan. Loncat betulan cung jelup. Masuk sumur yang kedua kalinya. Orang kampung bilang la haula wala quwwata illa billah. Syufil jahilata. Lihat orang bodoh ini katanya. Akhirnya diikhtiarkan diangkat lagi. Kok enggak ada suara? Dilemparkan tali, kok enggak ditarik? Akhirnya turun satu orang, dilihat ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Apa kata Syekh Saleh bin Awad Al-Maghamisi hafizahullahu ta'ala? Beliau katakan boleh jadi ketika kecebur yang pertama orang itu seharusnya sudah mati. Tapi ketika oleh para malaikat dicek, ternyata ada satu jatah rezeki yang belum dia ambil. Apa itu? Secangkir susu. Maka oleh Allah diselamatkan dia karena rezekinya belum tuntas. Diselamatkan dulu, diberikan jatah terakhir rezekinya, baru kemudian setelah itu dia boleh meninggal dunia. Lah terus ngapain panjenengan bingung? Wong panjenengan itu tidak mungkin mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Hatta walaupun rezeki itu tetesan air infus. Kalau memang rezeki itu jatah panjenengan, panjenengan mau koma model apa? Di rumah sakit sampai jantung itu tekanan darah tinggal 30/70. Selama itu tetesan air infus masih menjadi jatah rezeki Anda, maka Anda tidak akan mati sampai tetes terakhir sempurna. Itu nomor satu. Kenapa kita tidak perlu pusing mikir rezeki? Kenapa? Tidak mungkin meninggal kecuali rezekinya sempurna. Berarti kalau panjenengan masih hidup, ya jangan khawatir. Minimal nanti pulang kopi dapat lah. Ada. Tenan nenek. Ada kopi. Ada. Nah, minimal kopi lah. Setelah kopi diminum hati-hati. Jangan-jangan itu jatah rezeki terakhir kan? Saya khawatirnya begitu. Kok di masjid ini sore rezeki cek enak. Ya wis hati-hati, jangan-jangan kopi terakhir itu. Pulang ada apa gitu. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 2. Kenapa tidak perlu pusing masalah rezeki? Kenapa panjenengan tidak perlu risau masalah rezeki? Nomor 2, ingat hadirin. Disebutkan oleh An-Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini disahihkan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu Rasul katakan apa? Sekiranya, misalkan, seumpama panjenengan itu tidak mau dapat rezeki, dikasih rezeki, tidak mau melawayu panjenengan. Aku mau rezeki, aku melawayu, lari. Kabur dari rezeki. Sebagaimana dia kabur dari kematian, apa kata Rasulullah? Maka rezeki akan mengejar dia sampai dapat seperti kematian akan mendapatinya. Duh, ya apa?
Jadi jangankan panjenengan kejar, panjenengan lari, itu rezeki nguber dan pasti kena, pasti dapat. Jadi tidak ada ceritanya aku mau ya wes lek mau kayak wong liya, tidak ada itu. Kalau memang itu milik Anda, maka Anda mau kabur kemanapun, itu rezeki pasti datang kepada Anda, tau'an au karha, sukarela ataupun terpaksa. Saya baca hadisnya. Lau anna ibni Adam haraba min rizqih kama yahrub minal maut, la adrakahu rizquh kama yudrikuhul maut. Kalau ada manusia melarikan diri dari rezekinya, sebagaimana dia melarikan diri dari kematian, maka rezeki akan mendapatinya sebagaimana kematian akan mendapatinya. Terus, buat apa risau? Lo panjenengan duduk di rumah, kalau memang rezeki panjenengan bakal datang. Panjenengan lari sampai ke luar negeri. Kalau memang bukan jatah panjenengan, tidak mungkin dapat. Maka Rasul katakan, kalaupun ada yang kabur tidak mau dapat rezeki, rezeki bakal ngejar dia sampai dapat. Ketiga, kenapa rezeki tidak perlu dipikir? Tidak perlu risau sedikit pun. Panjenengan gak usah mikir rezeki sudah, mikir ibadah aja. Sing penting awak iku dobah. Ngerti maksudnya? Orang Arab mengatakan, taharrak fa inna fil harakati barakah. Obau. Karena di dalam gerakan itu ada keberkahan. Maksudnya apa? Lo jenenge wong lek golek rezeki yo mesti oleh. Gitu loh. Lawang nanti saya ceritakan burung saja, itu ndak punya kok sinyal GPS gitu, ndak punya. Ketika keluar dari sarangnya pagi hari, itu ndak bisa burung ngetik di Google Maps panen padi terdekat. Terus diarahkan. Terus lurus sejauh 2 km. Dalam 300 meter ke depan belok kiri. Burung ndak pakai itu, yo dapat makanan, betul ndak? Yo kadang-kadang karake wong tumpah. Iya, atau orang mau ke sawah bawa bekal makanan, bekalnya jatuh. Atau macam-macam. Yang penting rezeki ini panjenengan ndak usah pikir, mikir ibadah aja sudah. Tapi kudu kerja, jangan ndak mikir, ya wis, ndak mikir. Agus. Mana Pak Agus? Pak Agus? Bukan Agus yang lain ini, Agus spesial ini. Bukan berarti ndak mikir kemudian ndak kerja. Ndak kerja itu konyol. Seperti orang begini. Mas, gak mangan, engko lak luwe, ala rapopo lek wayahe wareg lak wareg dhewe. Ini makanan di depan mata. Dia tidak akan bikin Anda kenyang kecuali Anda gerakkan tangan. Krek, krek, krek. Belum selesai. Mulut punya tugas apa? Belum selesai. Punya tugas apa lagi? Ngelek. Ditelan. Baru kemudian mendatangkan apa? Kenyang. Padahal makanan depan mata. Lu mosok panjenengan bilang, oleh gitu tidak usah kerja. Ada lagi orang mau nyuci mobil, ndak usah dicuci, nantilah kotor lagi. Terus kalau dia mau minta makan, ndak usah makan, nantilah lapar lagi. Wis podo iya. Lah apa kalau nanti lapar lagi sekarang harus makan? Sama seperti mobil, kalau nanti kotor lagi kenapa harus dicuci? Ini rodok kacau. Nah maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Yang ketiga, kenapa rezeki tidak perlu Anda risaukan? Wes salah, fokus ibadah. Fokus ibadah. Kenapa nomor 3? Karena rezeki termasuk takdir yang tidak bisa berubah. Rezeki termasuk apa? Takdir yang tidak bisa berubah. Saya mau tanya. Ketika panjenengan 3 bulan di perut ibu panjenengan, di rahimnya, Allah kirimkan apa? Malaikat. Di umur 120 hari. 4 bulan ya, 4 bulan, 120 hari. Allah kirim malaikat. Dan ketika Allah kirim malaikat, tugas yang pertama apa? Yunfakhu fihi ruh. Meniupkan ruh.
Itulah kenapa sebagian ulama mengatakan kalau ada perempuan keguguran setelah 4 bulan tetap sunnah anaknya diakikoh. Kenapa? Sudah tertiup ruh. Karena kalau gugur atau kalau gugur sebelum 4 bulan tidak perlu diakikoh. Kenapa? Karena dia belum berupa manusia. Nah, maka rezeki ini termasuk takdir yang tidak mungkin berubah. Anda mau kerja keras, Anda mau malas, Anda mau tidur, itu rezeki tidak akan pernah berubah. Termasuk yang dituliskan oleh malaikat, itu yang pertama, ajaluhu, umurnya bakal berapa tahun. Jadi umur itu ya wes, Pak. Yang kedua, rizquhu, rezekinya. Rezeki itu ya termasuk pasangan hidup. Saya mau tanya, bapak-bapak dijawab ya sebelum adzan isya. Istri itu termasuk rezeki atau nasib? Ayo. Rezeki? Kalau jelek ya apa? Hah? Loh, rezeki kok jelek? Rezeki itu yang enak-enak. Ayo Bu, Pak, istri rezeki atau nasib? Ibu-ibu enggak usah ikut jawab. Saya tanya bapak-bapak, Pak, istri termasuk rezeki apa nasib? Nasib? Modelnya kok curhat. Begini, kalau dia baik maka rezeki. Kalau dia kurang baik maka nasib yang perlu disabari. Nah kira-kira begitu. Nah maka yang Allah tuliskan ajalnya, umurnya, rezekinya plus nasibnya, syaqi au sa'id. Dia bakal jadi orang yang sengsara atau bakal jadi orang yang bahagia. Nah sementara Allah katakan tentang takdir, apa Allah bilang? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpen yang dipakai nulis takdir sama Allah sudah diangkat, kertasnya sudah kering. Apa artinya? Tidak bisa diganggu gugat. Contoh, sedikit lagi, sabar. Nabi Musa itu diprotes. Nabi Musa protes kepada Nabi Adam, dalam tanda kutip ya, kata protes itu dalam tanda kutip. Ketika mereka berjumpa di langit, Nabi Musa bilang, ya Adam, gara-gara kamu kita turun dari surga. Coba kamu tidak makan buah khuldi, kita enak di surga. Gara-gara kamu kita ini turun, kamu yang salah Adam. Terus apa kata Adam? Ya Musa, apakah kamu menyalahkan aku atas takdir yang Allah telah tetapkan untukku 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan aku? Terus di akhir hadis ini Nabi Muhammad mengatakan apa? Fahajja Adam Musa. Adam menang lawan Musa. Berarti bisa disalahkan tidak Nabi Adam? Tidak bisa. Kenapa? Itu memang ketetapan takdir yang Allah tetapkan untuk Nabi Adam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ngomong sama malaikat bagaimana? Inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Memang awal penciptaannya bukan untuk surga tapi untuk apa? Dunia. Maka Nabi Adam mengatakan, Musa, mosok kamu nyalain saya atas takdir yang saya tidak bisa protes? Nah, termasuk rezeki. Maka tidak usah dipikir panjenengan ngewelu ngombe obat racun tikus. Jangan racun tikus. Kopi Mirna itu Anda minum, itu gak akan nambahi rezeki, gak akan ngurangi rezeki. Kenapa? Sudah takdir. Nah, maka dengan 3 hal ini, maka sama sekali tidak usah pusing urusan rezeki. Nomor 1, tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Nomor 2, kalaupun panjenengan lari, rezeki bakal mendatangi. Nomor 3, rezeki termasuk takdir yang tidak mungkin berubah. Nah, silakan azan dulu.
kepada seluruh pemirsa Madani TV dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana dan tetap di channel Madani TV, karena kita akan kembali setelah kumandang azan Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, setelah kita mengerti dan kita tahu bahwa rezeki itu sama sekali tidak perlu diapain tadi? Nggak perlu dipusingkan. Dapat 1 juta yang tidak akan berubah 2. Dapat 5 juta tidak akan berkurang 4. Jatah umur 60 tidak akan jadi 80. Maka tidak usah bingung dalam perkara-perkara yang semacam ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke materinya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwasannya pembagian rezeki itu ada 4. Ada berapa? 4. Dan panjenengan insya Allah, amin ya rabbal alamin, kalau ngerti yang 4 ini, maka panjenengan tidak akan buka toko sambil ngenyek tokonya orang. Panjenengan tidak akan jualan kentang sambil menjelekkan kentangnya orang lain. Panjenengan tidak akan membeli barangnya orang lain dengan cara curang atau menjual barang dengan cara curang. Tidak akan. Kenapa? Sudah mengerti konsep rezeki. Ibu-ibu juga gitu. Jualan daster 200.000, ditawar 180. Jawabannya ibu-ibu apa? Modalnya durung oleh. Padahal batine kurang akeh. Bohong ndak, Bu? Sementara Rasulullah mengatakan apa? Penjual dan pembeli itu kalau bohong, berkah jual belinya Allah cabut. Walaupun keuntungannya besar tapi tidak barokah. Tapi kalau jujur, terbuka apa adanya, maka walaupun untung sedikit, tapi yang sedikit itu berkahnya banyak. Nun sewu, mohon maaf, permisi. Biasanya jual beli handphone. Pernah jatuh? Sama sekali tidak. Padahal rutuh ping 11 lebih. Baterainya bagaimana? Boleh diadu. Padahal drop. Hanya supaya HP-nya terjual dengan harga mahal. Kalaupun mahal tidak mungkin barokah. Yang kedua, mohon maaf sekali ya, sebagian di antara oknum jual beli mobil. Tahu nabrak? Tidak pernah. Padahal mobil ini bekas tabrakan riak entek. Atau bahasa lain, dia tidak bohong tapi itu nipu. Mas, mobil ini cacatnya apa? Saya tidak tahu, sampai lihat sendiri aja. Dalam keadaan si penjual tahu itu cacatnya tidak mungkin diketahui oleh pembeli. Podoai. Tidak barokah jual beli panjenengan. Hati-hati. Tidak barokah itu artinya apa? Uang banyak, anak sakit-sakitan, habis untuk anak berobat. Entek, gak kroso. Uang banyak, istri tidak pernah di rumah. Sehari arisan 7 kali. Arisan PKK, arisan kelompok senam, arisan pengajian, arisan RT. Masya Allah, sehari jadwalnya padat mengalahkan ustadz. Tapi bukan ceramah, arisan. Panjenengan kok yo mau punya istri kayak gitu. Ijol nolak wis. Ijol tombok penak. Tak boleh. Ustadz, astagfirullah, belum nikah loh Ustadz. Hati-hati loh. Nah sudah. Maka kalau panjenengan ngerti yang 4, insya Allah beres. Kerja itu tidak perlu sampai kemudian narik orang. Ini loh toko saya, barangnya KW. Kok KW? Barangnya top. Tidak usah narik-narik, sabar, tenang. Sambil nunggu toko, sambil baca Al-Quran. Sambil nunggu toko, sambil buka kitab-kitab agama dibaca. Sambil nunggu toko, sambil sholat duha. Tenang,
Kenapa? Dia yakin tugasnya dia buka toko, tugasnya Allah mendatangkan pembeli. Betul apa enggak? Toko saya ditutup Ustadz. Siapa yang nutup? Jin. Jinnya mana? Itu depannya Ustadz. Mas, misalkan gitu, contoh saja. Sudah, lawang Ustadznya di sini dia lihat HP, ya apa? Ada lucu lagi, Pak. Saya ceramah di depannya dia enggak ngelihat saya, buka YouTube saya. Lawang Ustadz di ngarepe sirai. Lah buka HP, buang-buang kuota. Wih, ini termasuk rezeki yang luput yang ini gitu. Sudah, rezeki yang pertama, ada berapa tadi? 4. Nomor 1. Ar-rizqul madhmun. Rezeki yang oleh Allah dijamin. Tidak usah ruwet, sama Allah dijamin. Nomor 2, ar-rizqul maqsum. Rezeki yang oleh Allah dibagi sesuai porsi kebutuhannya masing-masing. Nanti saya jelasin satu persatu. Nomor 3, ar-rizqul maw'ud. Rezeki yang masih berupa janji. Berupa apa? Janji. Lek ngene tak kei. Gitu loh. Nomor 4, ar-rizqul mamluk. Rezeki yang memang Allah takdirkan itu menjadi milik Anda dunia akhirat. Ada berapa? 4. Nomor 1 rezeki yang dijamin. Nomor 2 yang dibagi. Siapa yang bagi? Allah. Bukan mertua, bukan menantu, bukan ponaan, bukan bapak, bukan bos, bukan toko. Siapa yang bagi? Allah. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Yang keempat, rezeki yang memang Allah takdirkan dimiliki. Apa? Dimiliki. Nomor 1, apa rezeki yang dijamin sama Allah? Anda mau tidur, Anda mau bangun, Anda manusia, Anda bukan manusia, Anda binatang melata, tengu, semut, apa lagi? Tengu, semut, kucing. Jadi laki-laki sekarang ini katanya bukan harimau tapi meong. Kapan jadi meong? Kalau ketemu istri. Kesian istri, suami-suami semacam itu kesian. Disentak istri goblok dadak jari. Aduh. Bu, kasihani mereka, Bu. Mukanya madesu semua, Bu. Coba, perempuan kalau habis nikah biasanya bagaimana badannya? Seger kan? Berkuasa. Laki-laki enteh awake. Kenapa? Mangan hati, melbu. Oh, ngaku panjenengan, masuk seweneng ibu. Seweneng, Mbak. Ya Allah, jangan gitu, Bu. Kesian suami. Itulah kenapa, mohon maaf betul, lebih banyak janda atau duda? Janda. Suaminya pada kemana? Kenapa suaminya kok cepat mati? Sudah, fokus. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Nomor 1, rezeki apa yang oleh Allah dijamin? Dijamin. Panjenengan lihat, siapa orang paling kaya sak batur siapa? Siapa? Loh, gak kenal wong soge? Siapa orang paling kaya sak batur? Sebut nama aja, tidak apa-apa. Wes gini aja, orang paling kaya se-Indonesia siapa? Lah Anda buka Google ya gosip tok. Nggak pernah buka wawasan orang terkaya, orang terhebat. Dah tuh gosip tayangan putus. Lydia, Kinan, Mas Aris, aduh. It's my dream, Mas. Apa? Katakan gini. Misalkan orang paling kaya se-Indonesia ini
namanya Abu Rizal Bakri, misal. Ini nyebut nama untuk kebaikan ya, bukan untuk yang jelek-jelek. Terus begini, Bapak Abu Rizal Bakri datang ke Batur. Di Batur ini masuk rumah panjenengan, nginep. Terus karena beliau ingin berterima kasih, Pak Abu Rizal Bakri mengatakan, jangan khawatir. Semua anakmu saya yang nanggung sekolahnya semua sampai lulus. Kira-kira panjenengan tenang atau tidak? Tenang apa enggak? Nemen tenang, lek perlu ben bengi gawe. Salah. Loh, kenapa? Dijamin. Siapa yang jamin? Orang yang paling kaya. Itu baru manusia jamin siapa? Manusia. Panjenengan sudah tenang. Padahal rezeki itu di tangan siapa? Bisa ndak orang kaya miskin mendadak? Bisa orang miskin kaya mendadak? Bisa semuanya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Selesai. Kenapa panjenengan bisa tenang walaupun punya anak buahnya padahal yang jamin manusia? Sementara rezeki panjenengan yang jamin siapa? Kenapa kok gak tenang? Siapa yang paling kaya sealam semesta ini? Siapa pemilik alam semesta? Siapa yang punya Batur? Siapa yang bikin kentang di Batur itu bagus? Kode lu ini. Siapa yang bikin kentang di Batur itu bagus? Siapa yang bikin kentang itu bisa tumbuh subur? Semuanya siapa? Allah. Kenapa ketika panjenengan dijamin manusia panjenengan tenang, padahal panjenengan dijamin Allah kok masih risau? Malu ndak sama Allah? Panjenengan tahu ucapannya Presiden Janker itu loh. Siapa Mas Jan? Presiden lah Sujiwo Tejo. Jazakallah khair. Astagfirullah, hampir keceplosan. Pak Sujiwo Tejo itu pernah ngomong begini. Padahal beliau itu orang yang nampaknya, maaf ya, yo kalau ibadahnya sama panjenengan yo jelas nampak panjenengan lah, masjid gak tahu putus kan. Nampaknya beliau kan tertutup, ndak terlihat gitu loh ibadahnya. Tapi ngomongnya begini, tidak perlu menginjak Al-Quran untuk engkau menghina Allah. Ndak perlu. Mau menghina Allah dengan menginjak Al-Quran? Gak perlu. Cukup engkau itu dikatakan menghina Allah ketika kamu bingung besok makan apa. Itu menghina Allah. Coba sekelas Sujiwo Tejo ngerti bahwa kita ini oleh Allah dijamin. Saya mau tanya sekarang, apa rezeki yang sama Allah dijamin? Al-akl wasyarab, makan dan minum. Berarti semua makhluknya Allah yang butuh makan, yang butuh minum, makan dan minum mereka tanggung jawabnya siapa? Allah. Faham? Sampai ikan yang paling dalam di dasar laut, siapa yang ngasih makan? Allah. Sampai semut yang kadang-kadang kita nggak sengaja keinjek, siapa yang ngasih makan? Allah. Anda tahu yang namanya binatang kecil warna merah gregetno yang namanya tengu tahu? Di sini namanya apa? Oh sama ya. Tengu itu kan musuh banget waktu kita kecil ya. Rasanya ada, wujudnya ndak ada. Oh, ini ndak tahu yang lain sih gak guyu gak ero iki. Rasanya ada, Pak. Digoleki dipetani gak peduk. Biasanya pakai apa? Bawang merah dibakar, ditempel. Ibu-ibu tahu? Enggak tahu. Sampai itu binatang. Fokus. Astagfirullahaladzim. Sampai itu binatang kecil seperti itu, siapa yang jamin rezekinya? Allah. Siapa yang jamin rezekinya? Allah. Sebelum saya bacakan ayatnya, tak kasih satu cerita.
Ini cerita kejadian dan kisah nyata. Kisah apa? Nyata. Diceritakan oleh seorang ulama bernama Asy-Syaikh Khalid Ar-Rasyid, hafizahullahu taala. Beliau cerita begini, ada seorang kiai punya pondok. Semua murid dan santri di pondok itu makan gratis. Makannya apa? Gratis. Dan mondoknya juga gratis. Setiap pagi Pak Kiai ngasih uang ke salah satu murid terpercaya. Ini duit belanja ke pasar. Nanti pulang dimasak untuk makan satu hari. Tiap hari begitu. Sampai pada suatu hari si murid ketika diberi uang oleh kiai untuk belanja ke pasar untuk makan hari itu, muridnya bilang apa? Ya Syekh, irtafa'atil as'ar. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Harga di pasar semuanya naik. Beras naik, telur naik, minyak. Apalagi ya? Minyak goreng naik. Semuanya naik. Jadi uang ini tidak cukup. Saya khawatir Syekh, dalam beberapa waktu ke depan kita tidak bisa makan. Karena harga-harga menjadi mahal. Apa kata guru kepada murid tadi? Dengerin Pak. Ini prinsip hidupnya hamba Allah. Apa kata syekhnya? Wallahi la ubali. Saya ndak mikir blas. Ndak tak mikir. Muridnya ngomong ditegesi kepada gurunya, ya Syekh, ini kalau uang belanja cuma sekian, beberapa hari kemudian kita ndak makan. Karena ndak cukup, harga naik. Apa kata syekhnya? Wallahi la ubali, demi Allah saya ndak peduli. Blas tidak saya pikir. Kenapa? Walau kanat habbat asy-sya'ir bidinar la ubali. Walaupun satu butir beras, satu butir loh, bukan 1 ons, bukan 1 kilo, bukan 5 kilo, bukan 10, 1 butir. Walaupun 1 butir beras itu harganya 3.200.000, saya tidak peduli. Coba, saya mau tanya panjenengan, kalau harga beras 1 butir 3 juta, mikir apa ngeluh? Ya karo-karo nih, ngeluh sampai mikir sampai. Ini Syekh bilang, walaupun 1 butir beras 3 juta saya tidak mikir. Muridnya tanya, ya Syekh, ya apa genah lho sampean? Ini santri ki ngaji maca kitab gampang luwe lho iki. Kata Syekhnya, kenapa saya tidak mikir? Dengerin hadirin. Dan kepada pemirsa Madani TV. Alayya an a'budahu kama amarani. Wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Tugasku ibadah seperti yang Allah perintah. Dan menjadi tugasnya Allah ngasih makan seperti yang Allah janjikan. Coba. Tugasku apa? Ibadah. Seperti yang Allah perintah. Maka menjadi tugasnya Allah ngasih makan seperti yang Allah janjikan. Nah sekarang cerita ini dalilnya apa? Kita ini kan kadang-kadang begitu. Lihat, panjenengan nanti pulang buka surat Hud. Surat apa? Hud ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada satu melata pun di muka bumi kecuali Allah yang jamin rezekinya. Dan bukan cuma jamin. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah tahu di mana rumahnya dia dan kemana dia pergi. Coba, ini ayat ada ceritanya dalam hadis Sahih Bukhari. Apa ceritanya? Anda tahu Abu Musa al-Asy'ari? Abu Musa al-Asy'ari tahu? Sahabat Nabi ya kan? Beliau datang dari Yaman bawa rombongan ke Madinah untuk hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Madinah belum dapat kenalan, belum dapat pekerjaan, tidak punya uang, akhirnya tidak bisa makan.
Teman-temannya ngomong sama Abu Musa, Abu Musa, kamu yang paling pinter ngomong. Cobalah ngomong sama Nabi Muhammad, mosok kita hijrah dari Yaman sampai Madinah lah kok kelaparan, mintalah roti, susu atau apalah, kurma atau apa, gandum gitu. Abu Musa malu, tapi tidak ada pilihan lain. Ya udahlah saya minta daripada kita mati kelaparan. Berangkat. Sampai di hadapan Rasul, tanpa sengaja, pas detik itu, tapi kan semua atas kehendak Allah dan aturan Allah ya. Jadi tidak ada tiba-tiba, kebetulan, itu kan tidak ada. Pas Rasulullah baca ayat ini, surat Hud ayat berapa? 6. Rasulullah baca dengan suara keras. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah ada melata kecuali Allah yang jamin rezekinya. Abu Musa gak jadi curhat. Malu. Apa kata Abu Musa? Mal asy'ariyun ahwanu dabbatin indallah. Kami ini orang Yaman Asy'ariyun itu bukan binatang yang paling hina. Mosok binatang dijamin kami? Tidak. Malu mau ngomong, pulang ke tempat teman-temannya. Bah diamuk sak karepmu tak kon njaluk dhewe lek ngamuk. Balik dia ke teman-temannya. Wis enggak apa-apa, sudah balik aja. Apa yang terjadi? Ternyata teman-temannya lagi sibuk minum susu yang jumlahnya sangat banyak. Abu Musa tanya, min aina wajadtumul laban? Ini susu dapat dari mana? Temennya bilang apa? Loh, kan kamu yang minta sama Nabi Muhammad. Ngawur ay. Gak sido. Gak jadi. Terus temennya tanya, lah ini terus dari mana? Abu Musa tanya, loh saya tanya ini dari mana kok dibalik no tanya? Dari mana? Takon-takonan. Dan itu merupakan jaminan rezeki dari Allah dan itu penafsiran ayat ini. Coba lihat. Makan dan minum tidak usah repot. Tidak usah bingung. Tidak usah repot. Tidak usah bingung. Tidak usah sampai eker-ekeran. Tidak usah sampai kemudian apa ya? Bingung. Sing penting ibadah sing genah. Sekarang saya mau tanya. Kenapa urusan rezeki, makan dan minum sama Allah dijamin? Kenapa? Kenapa kalau urusan makan, urusan minum sama Allah dijamin? Ada 3 sebab. Nomor 1, annahu sayyid wa nahnul abid. Nomor 1 apa? Annahu as-sayyid wa nahnu al-abid. Bahwasannya Allah itu tuan dan kita apa? Budak. Panjenengan tahu dalam ilmu fikih, budak itu kalau sama tuannya tidak dikasih makan, dia bisa mengajukan ke pengadilan untuk nuntut bebas dan merdeka. Berarti makannya budak, tanggung jawabnya siapa? Tuannya. Wajib tuan itu menyiapkan makan untuk budaknya. Ketika budak tidak dikasih makan, dia otomatis bisa apa? Merdeka. Nah, sekarang kita sama Allah sama percis dan Allah jauh lebih mulia. Allah apa? Tuan. Anda ibadah nyembah siapa? Allah. Anda doa minta kepada siapa? Allah. Anda sujud-sujudnya untuk siapa? Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya untuk Allah. Maka ketika Allah Tuhan dan panjenengan itu ngaku budaknya Gusti Allah, maka oleh Allah pasti dijamin. Itu sebab pertama. Maka untuk dapat jaminan rezeki, ayo mantesno awak dadi budake Gusti Allah. Budak bagaimana? Kudu apa? Harus nurut, manut. Kon salat, suruh nutup aurat, suruh taat sama suami, kok nyimut. Ngerti kok nyimut? Enak men. Kenapa suami? Nah, tidak boleh taat sama Allah.
Nah, maka selama Anda menghambakan diri kepada Allah, maka Allah adalah zat yang paling tanggung jawab kepada budaknya. Maka pasti dikasih makan. Tak cerita nih mana? Waduh. Ini 2 episode ini. Lanjut subuh ini. Tapi kajiannya online. Ada Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah. Itu punya buku kitab sekian, judulnya apa? At-Tawwabun, kisah-kisah ajaib orang yang tobat. Kisah apa? Ajaib tentang orang-orang yang apa? Tobat. Ceritanya begini, ada kafilah dagang umat Islam naik perahu, jualan barang, sampai di tempat barangnya dijual beres, pulang bawa apa? Uang. Ketika pulang di malam hari, ternyata kapal mereka disikat sama badai. Bang! Tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali harus bersandar. Dan bersandarnya di suatu pulau kecil. Pulau kecil, apa yang terjadi hadirin? Kepala perahunya bilang apa? Kita istirahat di sini, buka tenda. Cek ada orang jahat enggak? Dicek, pulaunya tidak ada penghuni. Wes bikin tenda, mereka istirahat, tidur, nunggu sampai ombak tenang. Keesokan harinya, ternyata di pulau itu diketahui ada 1 orang penghuni. Cuma 1. Dan penghuni pulau itu penyembah berhala. Pas orang Islam lewat, itu penghuni pulau lagi gini-gini sama berhalanya. Orang Islam tanya, Madi, ini apa ini? Dibilang, Tuhan saya. Weh, ini kayu Tuhan kamu. Iya, jangan ngamuk loh, jangan nyenyek loh kamu. Tuhan saya ini. Katanya orang Islam apa? Kalau ini patung Tuhan kamu, itu loh di perahu saya. Ada tukang bikin patung yang bisa bikin Tuhan lebih ganteng dibanding Tuhanmu. Lagi ukirannya elek. Kalau kamu mau tak buatkan, di perahu ada tukang pahat yang lebih pinter. Terus penyembah berhala tadi tanya, lah kalau kalian nyembah apa? Dibilang kami nyembah Allah. Ditanya Allah itu siapa? Dijelaskan. Apa buktinya? Dibacain ayat Al-Quran, tunjukkan bukti. Walhasil terakhir itu orang masuk Islam. Masuk Islam. Sudah, ketika dia masuk Islam, sama orang Islam diajak, ayo ikut kami. Kalau kamu tinggal di sini, kamu tidak akan bisa ngerti tentang agama Islam. Kamu tidak ngerti tentang Islam. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Nah ini. Dibawa naik perahu, jalan naik perahu gitu kan. Pas di tengah malam, apa yang terjadi? Itu orang Islam di perahu tidur semua. Yo capek habis apa? Kerja berdagang. Orang yang baru masuk Islam ini tidak bisa tidur. Orang Islamnya dibangunin. Mas, saya mau tanya. Ya silakan tanya. Tuhan kita itu kalau malam tidur enggak? Coba. Allah kalau malam tidur apa enggak? Kata orang Islam, wih ngawur kamu. Mu'alaf macam-macam katanya. Jangankan tidur, ngopi lo gak tahu. Apa dalilnya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk enggak pernah. Terus apa kata mu'alaf tadi? Kalau begitu, kalian ini hamba Allah yang paling jelek. Loh, mu'alaf ngilokno wong Islam lawasan. Kenapa katanya? Loh, masa Tuhan yang tidak tidur kalian tinggal tidur? Ayo sholat. Wih, mu'alaf genah ini. Langsung sak perahu sholat kabeh 1-0. Sudah, setelah perahunya mendekati perkampungan kaum muslimin, orang Islam tadi urunan, ayo urunan. Kita kan pulang dagang, duit kita banyak. Itu teman kita itu kan mu'alaf. Di kampung kita dia belum punya kerja, belum punya kenalan. Khawatir kalau dia tidak bisa makan kelaparan. Terus bagaimana? Kita kumpulkan uang. Wis, kumpulin duit. Setelah perahunya bersandar, semuanya turun. Uang tadi dikasihkan sama orang yang baru masuk Islam itu. Mas, Anda kan baru masuk Islam. Belum punya kerja di kampung kami. Belum punya kenalan di kampung kami. Biar kamu tidak kelaparan, tak kasih uang. Nanti
Uang ini bisa kamu buat untuk beli makan. Apa yang terjadi hadirin? Uangnya diambil, dibuang ke laut. Boom. Mu'alaf gak moto duwien. 2-0. Orang Islam kaget. Tuh, itu duit banyak loh. Saya gak butuh. Kalau kamu kelaparan ya apa? Gak ada uang untuk beli makan. Mas, tak cerita nih katanya mu'alaf itu. Saya di pulau yang kalian terdampar itu, wes bertahun-tahun. Dalam keadaan saya nyembah Tuhan yang salah. Saya nyembah Tuhan yang salah. Itu pun tiap hari tidak pernah kelaparan. Ono ai iwak nyangsang itu tuh waduh bakar. Besok lagi ikan terdampar bakar. Besok lagi ikan datang dijemur. Itu padahal aku nyembah Tuhan yang salah. Terus sekarang aku nyembah Allah yang maha benar, yang dia itu jamin rezeki. Mosok aku bakal kelaparan? Masya Allah, lihat hadirin. Dan orang itu akhirnya ketika meninggal menjadi ulama di kampung tersebut dan jadi orang paling kaya. Maka nomor satu, jangan khawatir, Allah itu zat yang paling tanggung jawab kepada siapa? Budaknya. Maka mantes no awak dadi budak. Itu kenapa nomor satu, rezeki makan dan minum oleh Allah dijamin. Karena Allah Tuhan kita budak. Nomor dua, tugas kita hidup di dunia apa? Ibadah. Berarti tugas kita bukan cari makan. Supaya tugas utama tidak keteteran. Apa keteteran itu? Supaya tugas utama tidak terbengkalai, maka supaya tugas utama itu sempurna, maka perkara-perkara yang bikin tugas utama ini rusak sama Allah disingkirkan, termasuk urusan makan. Karena apa? Kenapa sama Allah dijamin? Hambaku, tugasmu ibadah, ngasih makan urusanku kata Allah. Apa dalilnya Ustadz? Lihat sekarang. Anda buka di dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. Ayat berapa? Az-Zariyat 56, 57, 58. Apa Allah katakan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian jin manusia kecuali supaya kalian ibadat. Ayat berikutnya apa? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak minta rezeki kepada kalian kata Allah. Dan saya kata Allah, aku kata Allah tidak minta makan kepada kalian. Apa artinya? Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan. Ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Zat yang maha memberi rezeki, yang punya kekuatan yang paling kokoh. Berarti apa? Kalau ibadah panjenengan baik, urusan makan ndak usah bingung. Itu sebab yang kedua. Karena tugas utama ibadah, memberi makan, tugasnya siapa? Yang ketiga. Kenapa makan dan minum sama Allah dijamin? Karena kita diciptakan butuh rezeki enggak? Butuh rezeki apa enggak? Coba bapak-bapak butuh rezeki enggak? Ibu-ibu butuh rezeki enggak? Dalam keadaan panjenengan enggak tahu rezeki panjenengan di mana. Maka tugasnya Allah menempatkan panjenengan di tempat di mana di situ terletak rezeki panjenengan. Mau contoh? Angkat tangan yang tidak asli Batur tapi sekarang tinggal di Batur. Angkat tangan. Kenapa tinggal di Batur? Lebih nyaman? Bukan. Salah. Yang lain. Yang bukan asli Batur. Tidak, bercanda ya. Barakallahu fiik. Yang bukan asli Batur tapi tinggal di Batur. Kenapa sekarang ada di Batur? Sip. Ini jawabannya. Masya Allah. Ini kok empane kapian ya? Yang kecil aja bisa. Monggo silakan. Panjenengan juga dapat. Panjenengan malah istimewa, tak kasih yang ini.
Kadang dikeliru-keliru, no, khawatir dosa saya. Dan saya yang pakai kopiah merah itu, Masya Allah. Karena rezeki kita di sini, maka oleh Allah ditempatkan di sini. Saya tinggal di rumahnya siapa yang orang Padang? Mas Erik, dari Padang. Tani kentang di Batur. Kenapa dia bisa pindah ke Batur? Karena memang rezekinya sama Allah ditaruh di mana? Di Batur. Tak kasih contoh yang lebih gampang. Ibu-ibu pernah hamil? Guyu lah, kan ada perempuan yang belum pernah. Lah yang laki-laki belum nikah aja ada. Ibu-ibu pernah hamil? Saya mau tanya, tolong dijawab Bu ya. Jujur jawab ge. Waktu panjenengan hamil, pernah nggak ngomong sama janinnya itu? Nak, nanti kalau kamu keluar nak, ini loh nak, ibu punya air susu nak. Nanti kalau kamu tak deketin nak, sedoten itu. Pernah ngomong gitu? Allah, pernah benda. Loh, terus kok bayinya bisa nyedot? Belajar dari siapa? Sampean nyontoni dah. Atau ibu-ibu ndak ngomong wes, jangan-jangan bidan yang ngasih tahu kan? Waktu bayinya mau keluar sama bidan dielus-elus. Yi bayi, engkau lek metu. Lihat air susu ibumu yi. Kalau sudah deket, ono sing mentol sedoten. Ada bidan ngomong begitu? Ndak ada. Saya mau tanya, dari mana dia ngerti bahwa itu disedot? Coba dari mana dia ngerti? Kasih hadiah aja yang ngomong. Wa iyyakum. Mana tadi yang ngomong bapak tadi? Nah, sini Ri, Ari sini. Ari sini, wes tak kasih hadiah. Kok iso bapak lho. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Bukti yang lain. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, burung yang liar di alam. Ketika Rasul katakan, barang siapa bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah kasih dia kenyang seperti Allah bikin kenyang seekor burung. Pagi hari keluar, temboloknya kosong. Sore hari pulang, tembolok penuh terisi makanan. Saya mau tanya, burung pagi keluar, siapa yang ngasih tahu harus pergi ke sini, pergi ke situ, makan ini, makan itu? Siapa yang ngasih tahu? Kan burung tidak punya sinyal GPS. Kan tidak ada. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa? Allah tanggung jawab karena panjenengan butuh rezeki. Dalam keadaan panjenengan tidak tahu di mana rezeki panjenengan, maka dengan itu Allah yang akan menempatkan Anda di tempat terletaknya rezeki Anda. Yakin apa tidak? Yakin. Transmigran pulang kok. Hah? Di mana dulu? Batu Raja. Balik. Kenapa? Rezekinya bukan di sana tapi di sini. Faham hadirin? Itu nomor satu. Rezeki yang oleh Allah dijamin. Makan dan minum. Itu baru satu. Kurang telu sih. Ya Allah. Ya apa ini Ustaz? Saya pulangnya jauh Pak. Panjenengan lanjut mek paling. Solusi baik. Sudah, yang kedua. Ar-rizqul maqsum, rezeki yang dibagi. Nah, pada poin ini panjenengan kudu yakin 3. Rezeki yang oleh Allah diapain? Dibagi. Nomor 1, yang bagi siapa? Allah punya sifat adil atau tidak? Berarti kalau dia kaya panjenengan miskin protes boten? Oh, protes kok. Kenapa yang soge gono? Kenapa pendatang punya rumah besar, kami yang warga asli di rumahnya tidak boleh protes? Karena yang bagi siapa? Allah. Dan Allah punya sifat al-adl. Sifatnya apa? Al-adl. Apa? Keadilan itu Allah. Itu poin pertama kalau panjenengan ngomong rezeki yang oleh Allah dibagi. Nomor 1, jangan khawatir. Yang bagi siapa?
Adil apa tidak pembagiannya? Pasti adil. Dan panjenengan tahu enggak Pak, rezeki kita itu semuanya sama. Cuma bentuknya berbeda. Bentuknya apa? Berbeda. Ada yang dikasih rezeki berbentuk uang. Jeret. Jangan iri, boleh jadi sehatnya dicabut. Ada yang uang enggak dikasih. Jangan kecil hati, tapi awake seger waras. Bojone loh. Nah, bohong bojo cengar-cengir. Betul enggak? Sama, cuma bentuknya apa? Berbeda. Ada yang kaya raya, awake seger waras. Allah takdirkan gak duwe anak. Ada enggak? Ada. Ada yang miskin, awake loro-loroan, tapi anaknya akeh sukses kabeh. Ada. Ada, kami punya bukti ya, dan orang perempuan namanya Bu Seneng. Sampai iya, serius. Nama aslinya saya tidak tahu, panggilannya di kampung Bu Seneng. Itu anaknya 12. Yang sukses cuma 4. Tapi 4 yang sukses ini bikin ibu itu sampai dipanggil Bu Seneng. Tidak pernah pulang rekreasi keliling dunia. Anaknya yang satu di Australia. Dijemput Bu Australia, bosen di Australia, mulai ya. Dipulangkan sama anaknya. Ganti anak yang di Saudi, jemput Bu nang Saudi, berangkat umroh. Bosen di Saudi, nak mulai ya, mulai. Anak yang di Belanda jemput Bu, Belanda, Holland. Bosen di Holland, mulai ya, mulai. Satu lagi, ada anaknya yang tinggal di, saya lupa, pokok di Indonesia cuma di luar Jawa. Dijemput sama anak di luar Jawa, jalan-jalan lagi, gak tahu mulai. Padahal awalnya miskin, sakit-sakitan, Allah kasih rezeki lewat siapa? Maka nomor 1 itu, jangan iri karena yang bagi siapa? Allah pasti adil. Nomor 2, pembagiannya tidak mungkin zalim. Nomor 1 yang bagi siapa? Allah. Nomor 2 pasti adil. Kenapa? Karena kalau tidak adil nanti bakal banyak orang protes di akhirat. Ya Allah kono penak, oke, iso umroh, dosane diampuni. Lagi ini melarat. Ngelebokno kotak masjid itu sampai kisinan, klotak klutik, klotak klutik, klotak klutik. Jawa, sana enak, nyumbang masjid transfer barcode, tit. Ada di Batur yang nyumbang pakai barcode itu. Oh, coba ada tak sumbang 10 juta, enggak ada. Sudah, maka yang kedua pasti adil. Yang ketiga ini penting, jangan saling iri. Jangan saling iri. Kenapa? Karena jatahmu sudah pas buat kamu. Karena jatahnya orang lain belum tentu cocok buat kamu. Betul apa enggak? Ada orang kaya raya, memang pantasnya kaya. Ada orang miskin, karena Allah tahu kalau dibikin kaya bakal sombong. Tahu kisahnya Tha'labah? Tahu kan? Pertama miskin, ya Rasul saya miskin, pengen punya kambing. Ya wis kasih kambing, didoakan berkah. Kambingnya wakeh, gak tahu ketok sholat. Rasul cari, mana Tha'labah? Sibuk. Sibuk apa? Angon wedus. Wedus gak usah ngelihat saya, biasa panjenengan wedus. Astagfirullah, baru di sini loh model begini nih. Angon wedus. Kenapa dulu sama Allah dibikin miskin? Karena Allah tahu iki lo contoh nilai soge bakal gak sholat nang masjid. Maka panjenengan yang miskin-miskin ini tenang saja. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad miskin itu keren. Miskin itu lifestyle. Miskin bro. Hai guys, gue miskin nih guys. Lihat rumah gue guys, bocor guys. Lihat guys, karpet rumah gue guys. Ada tikusnya guys. Di zaman Nabi miskin itu keren. Bahkan orang kaya itu izin.
Kenapa? Karena dianggap kaya itu tidak keren. Sampai muncul pemahaman seakan-akan kalau kaya itu dosa. Loh ya apa? Karena ada muncul pemahaman kaya itu dosa, sampai Kanjeng Nabi meluruskan. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, la ba'sa bil ghina limanittaqo. Tidak apa-apa kaya. Bayangin Rasul ngomong kaya itu sekedar ngomong apa? Cuma ngomong tidak apa-apa. Gitu loh. Tapi syaratnya satu, limanittaqo. Yang penting orangnya bertakwa. Nah, maka sekarang kita akan sebutkan apa sih Ustadz rezeki yang dibagi sama Allah itu? Begini hadirin, kuncinya 3 tadi ya. Nomor 1 apa? Yang bagi siapa? Allah. Boleh protes? Tidak. Kalaupun protes tidak akan diterima. Nomor 2, pembagiannya pasti adil. Nomor 3, tidak boleh iri. Sawang sinawang. Panjenengan ngelihat Ustadz, penak ya Ustadz ya. Ceramah bae. Ngombe ni luru, situk teh, situk banyu putih, tapi yono tisu nih rapopo. Gitu ya. Kemana-mana naik mobil keren, ada temennya direkam. Pulang di iya sudah. Sudah gitu ya. Panjenengan lah ngelihat di depannya tok sing enak-enak itu ya. Panjenengan tahu saya ndak tidur berapa malam apalan kitab fikih, tahu? Ndak aru. Panjenengan tahu saya kuliah ndak punya duit melaku 7 kilo di panasnya kota Jakarta, tahu? Ndak tahu. Panjenengan tahu saya ndak kolu mangan pindang waktu di pondok tapi gara-gara keluwen kudu di makan. Panjenengan tahunya sekarang wis dadi ustad rada ganteng didu. Lah maka semuanya wis pas. Tidak boleh ada iri kepada orang. Karena yang ada apa? Ketoke bojone wong luwe ayu teko bojoku setelah dipek dadi bojo tibakno padha eleke. Ya itu sudah. Nggih napa nggih? Rata-rata orang selingkuh, selingkuhannya lebih cantik dari istrinya apa lebih jelek? Kenapa kok dia selingkuh padahal istrinya lebih cantik? Durung ro asli nih. Betul Bu? Senang ibu-ibu. Tuh. Sebelah sini lo paling seru. Sudah. Maka lihat sekarang. Kita mau serius. Ustadz enggak usah pakai tanya jawab ya, kita selesaikan aja ya. Sekarang panjenengan buka di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-27. Surat apa? Asy-Syura ayat 2. Tulis, antum pas yang petis gak ditulis, pas guyon ditulis. Asy-Syura 27. Apa ayatnya Allah katakan? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini ayat jelas banget. Sekiranya Allah jadikan semua orang itu kaya raya, kewabes oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kacau dunia ini Pak. Ganok sing gelem nandur kentang, kabeh kepingin mangan kentang. Terus ngapain nandur? Crazy rich. Kalau saya pengen saya tinggal beli. Loh, sementara orang lain juga mikir yang sama. Lah apa nandur? Kepingin kari tuku. Coba kalau tidak ada yang nandur kentang, orang pengen makan kentang beli di mana? Maka ada yang Allah jadikan petani kentang, ada yang pembeli kentang. Maka Allah bilang kalau Allah jadikan semuanya kaya, rusak tatanan bumi. Terus bagaimana ya Allah? Walakin akan tetapi yunazzilu biqadari ma yasha. Allah akan turunkan rezeki sesuai kadar kebutuhannya masing-masing. Maka ingat, tidak ada orang itu kurang, tidak ada.
Karena yang bagi siapa? Allah Maha tahu. Maka tidak ada kurang. Loh Ustaz, kalau tidak ada kurang kenapa ada orang utang? Ayo jawab. Katanya tidak ada yang kurang. Kenapa kok ada yang utang? Kepepet. Curhat mas. Kenapa? Dibilang Allah yang bagi. Karena Allah yang bagi, Allah Maha tahu. Allah Maha adil. Terus kan tidak ada yang kurang. Pasti cukup. Kenapa ada orang utang? Karena mainnya keinginan bukan kebutuhan. Paham? Karena mainnya apa? Keinginan bukan kebutuhan. Maka orang miskin, maaf ini bukan nunjuk siapapun. Maka orang miskin gaya hidupnya harus menyesuaikan. Ojo melarat mangane pizza. Miskin makannya fried chicken. Miskin itu ya tempe tahu cukup. Insya Allah cukup. Lah ini yang bikin kurang apa? Miskin beli bajunya di mall. Lah, gak usah mall. Pasar Batur cukup. Mall gak bisa dinyang. Pasar Batur bisa ditawar. Mall gak iso diutang. Pasar Batur kan kenal sama yang jual. Mbak, ulan ngarep yo. Nah, maka tidak ada yang kurang kalau kita menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Tapi sayangnya manusia itu melebihi apa yang dia butuh, dia melayani apa yang dia inginkan. Belum butuh HP Android. Anak-anak SMP itu loh, saya lihat tadi ada Nisa Sabian di sini. Pegangnya Android. Aplikasinya ada 27, paling sing kanggo mek telu. WA, Facebook, Instagram, liyane gak kanggo. Oh, satu lagi. Aplikasi foto 360. Untuk nipu calon konsumen. Astagfirullahaladzim. Nah, coba lihat. Nah, maka tak kasih cerita. Bahwasannya rezeki itu yang bagi siapa? Dan pembagiannya pasti adil. Panjenengan tahu seorang ulama besar namanya Hatim Al-Asam? Siapa namanya? Hatim Al-Asam. Kenapa dibilang asom, tuli, padahal dia tidak tuli? Ceritanya begini, dia ulama besar. Ada perempuan itu mau minta fatwa. Perempuan itu ternyata pas minta fatwa gak sengaja kepentut di depan ulama besar. Jaga perasaannya perempuan itu Imam Hatim pura-pura tuli. Mbak, kalau ngomong yang keras dong. Saya tidak dengar. Saya ini laki-laki tuli. Perempuannya apa? Lega hatiku. Gak kerungu. Dia lupa bahwa walaupun tidak ada suara ada. Apa itu? Itu Imam Hatim Al-Asam. Jadi pura-pura tuli. Jaga perasaannya siapa? Perempuan. Nah, saya sudah keburu waktu ini. Imam Hatim Al-Asam ini hadirin. Dia orangnya miskin papa. Apa miskin papa itu? Miskin yang sudah sangat miskin. Anaknya banyak. Anaknya banyak. Maka orang zaman dulu bilang banyak anak banyak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Karena setiap anak yang lahir bawa rezekinya masing. Kenapa takut? Kita ini ditakut-takuti tok. Sementara yang nakut-nakuti miskin itu siapa? Setan. Asyaitanu yukhawwifukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Akhirnya apa? Gak wani sedekah, gak wani duwe anak akeh, gak wani. Setan bikin takut. Bu ya? Masuk enggak suara saya tadi? Dah masuk. Sulanang sawunang. Ustadz Abadi, Masya Allah. Nanti konsultasi pribadi kita ya, Jabri. Jangan di sini ada istri antum. Sudah? Maka Hatim Al-Asam tidak pernah kedengar cerita kelaparan. Padahal anaknya banyak, beliau orang miskin. Sudah? Suatu hari
Hatim Al-Asom ini biasanya ceria terus. Mukanya tidak pernah murung. Mukanya tidak pernah apa? Murung, tidak pernah murung. Tapi apa yang terjadi hadirin? Suatu hari, berhari-hari mukanya cemberut. Mukanya cemberut. Sampai anak perempuannya bingung. Pak, niki kados mboten biasa nih. Tidak seperti biasa ini, kenapa? Biasanya ceria. Kok beberapa hari saya lihat wajahmu murung. Bapaknya bilang, gini nak, saya kepingin berangkat haji. Tiap tahun saya tahan. Kepingin berangkat tidak bisa karena tidak punya uang. Kepingin berangkat tidak bisa, tidak punya. Tahun ini, keinginan itu tidak bisa ditahan. Keinginannya tidak bisa diapain? Ditahan. Seakan-akan sepertinya harus berangkat. Itu yang bikin saya kepikiran nak. Sampai wajah saya apa? Murung. Apa kata anak perempuannya umur 9 tahun? Pak, berangkat aja. Gak usah ruwet. Bapaknya bilang, saya kenal yang ngomong. Loh enggak pak. Berangkat saja, gak usah bingung. Bapaknya bilang, berangkat sih berangkat. Uangnya mana? Anak kecil itu bilang apa? Pak, bukankah dulu panjenengan cerita, kalau orang ikhlas menghadap untuk datang kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan dia. Iya betul. Nah sudah pak. Mosok sampean yang ngomong, sampean yang lupa. Iya wes bismillah. Tapi satu kata bapaknya, ibumu beritahu bahwa bapakmu kepingin berangkat haji. Berangkat anak perempuan ke ibunya. Bu, saya mau tanya. Iya. Bapak kita, suamimu, ya enggak gitu ya, masa anak ngomong suamimu. Bapak kita bu, itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayo yang mana? Panjenengan suami. Suami itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Pemakan, karena yang memberi rezeki siapa? Allah. Ibunya jawab, yo pemakan rezeki. Oke bu, berarti sekarang begini bu. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti bapak bagian apa? Makan. Berarti kalau bapak pergi, Allah masih ada, rezeki dijamin enggak? Jamin. Berarti kan yang makan berkurang. Iya. Berarti tambah ke apa tambah didik? Yo. Jadi tambah ke. Lah sudah bu. Ini bapak mau berangkat haji. Duit apa? Langsung ibunya gitu kan. Anak ibu, katanya yang ngasih rezeki Allah, bapak ngentekno rezeki. Berarti kalau bapak pergi kan rezekinya tambah banyak. Karena yang ngasih rezeki Allah masih ada, bapaknya sudah pergi. Oh ya sudah wes, suruh berangkat. Sudah. Ketika dapat izin dari istri, maka Imam Hatim Al-Asom kerja keras. Cari uang untuk modal berangkat haji. Loh, namanya memang rezekinya ndak banyak. Sak keras-kerasnya kerja yo oleh mek titik, dapat cuma sedikit. Apa yang terjadi hadirin? Setelah dia kerja, waktu berangkat haji uangnya dibagi 2. Pas. Cukup untuk keluarga makan selama 3 hari. Dan untuk Hatim Al-Asom cukup untuk perjalanan 3 hari. Di rumah cukup untuk berapa hari? 3. Untuk anak dan istri. Untuk beliau berangkat haji cukup berapa? 3 hari. Sip kan? Pembagiannya pas. Wis bagi loro. Kon cukup telu, aku cukup 3 hari. Tapi masalahnya berangkat haji di zaman itu budale saulan, di Mekah 1 bulan, pulang 1 bulan berapa? 3 bulan. Cukupnya cuma buat berapa? 3 hari. Kira-kira jadi berangkat apa enggak? Kalau panjenengan kira-kira seperti itu berangkat apa enggak jadi? Berangkat apa enggak jadi? Belajar dari Hatim Al-Asom, berangkat. Bismillah, tawakkalna ala Allah, tawakal sama Allah. Sudah, hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga roti terakhir mau dia makan, kepikiran, ya Allah, ya Rabbi, ya Razzaq. Roti terakhir. Setelah ini besok sampai 3 bulan ke depan saya tidak tahu ya Allah mau makan apa. Dan kepikiran yang di rumah juga hari terakhir, ya Allah saya tidak tahu mereka ini sampai 3 bulan ke depan makan apa. Sudah kan?
Setelah roti terakhir selesai dimakan, dia doa sama Allah, ya Allah engkau zat yang maha memberi rezeki. Sudah. Tiba-tiba kepala rombongan bilang apa? Berhenti, stop. Bikin tenda, kita istirahat. Perjalanan dilanjutkan besok. Wes tenang, bangun tenda, semuanya berhenti istirahat. Terus kepala rombongan bilang apa? Tolong carikan orang yang bisa berburu, kehabisan air. Tolong ini teko diisi air. Raja pengen minum. Sudah. Kata istrinya Hatim Al-Asam, udahlah, apalah artinya cuma air, diisi penuh. Dikasihkan ini, kasihkan rajamu. Sudah, raja minum. Bismillah. Kaget raja. Wait. Ini minuman seger sekali. Kamu ambil dari mana? Dari rumah yang paling ujung. Masuk ke sana. Suaminya suruh ke sini. Berangkat prajurit. Mbak, suamimu dicari raja. Raja mau terima kasih. Istrinya Hatim Al-Asam bilang, "Ndak ada, suamiku berangkat haji." Lapor prajurit, "Raja, suaminya ndak ada, berangkat haji." Apa kata raja? "Wih, baik sekali itu perempuan. Suaminya tidak ada, dia masih mau berbagi air." Dan panjenengan jangan bayangkan air seperti batur. Di zaman itu air susah. Apa kata raja? Wes, bilang sama perempuan di rumahnya, selama suaminya belum datang, kebutuhan makan dan minumnya ditanggung kerajaan. Subhanallah. Lihat. Siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Allah. Berarti apa hadirin? Satu kuncinya untuk rezeki yang kedua, rezeki yang dibagi. Apa kuncinya? Qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu apa? Pasrah, cukup, nerimo, ikhlas. Qanaah zaman dulu. Qanaah itu apa? Apa? Ibu-ibu, monggo Bu. Kasih ibu yang pakai apa itu? Tolong. Takmir. Meneng to'ai. Ini bukan nenekmu loh tapi. Sudah tadi pagi. Mau kayak nombai mana engko. Sana. Loh, sampean melaku rono. Coba yang dapat neneknya melaku deh. Karena yang dapat orang lain. Sudah. Begini, Pak. Qanaah itu bukan cuma nerimo. Kalau orang kaya qanaahnya nerimo, yo kenaan rino soge gak nerimo ya. Qanaah itu merasa cukup, wes soge kok gak kerasa cukup ya kenemenen. Qanaah itu ikhlas, lo soge kok gak ikhlas, gak bisa. Qanaahnya orang miskin apa? Yakin bahwa yang Allah bagi pasti cukup. Itu qanaahnya orang miskin. Pokok yakin seberapapun yang Allah kasih pasti itu qanaahnya orang miskin. Saya mau tanya, terus qanaahnya orang kaya bagaimana? Wabot. Ayo angkat tangan yang kaya. Angkat tangan. Loh, khawatir jalui sumbangan gitu. Ayo yang kaya angkat tangan. Bagaimana qanaahnya orang kaya? Ayo. Wih, Masya Allah. Masih kasih sana. Sak tisu nih. Terus kadung bisa jawab semuanya. Tisu juga. Kasih tisunya. Nggak boleh ngurangi. Tempatnya nggak usah, tisunya toh. Mboten apa-apa, Mbah. Damel simpenan ten griya nggih ya. Masya Allah. Ayo. Qanaahnya orang kaya. Bingung. Jangan. Begini, Pak. Qanaahnya orang kaya, jazakumullah khair, matur suwun Pak, barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi panjenengan. Begini, qanaahnya orang kaya, apapun yang telah lewat
batas kebutuhan, itu orang kaya harus yakin bahwa itu Allah nitip untuk dibagi sama orang miskin. Berat apa ringan? Pokok panjenengan sudah sampai batas cukup, berarti yang sisa dari cukup milik siapa? Allah nitip untuk diberikan kepada siapa? Coba orang kaya konaahnya begini, Pak. Tidak ada orang miskin, betul tidak? Tapi sayangnya orang kaya sekarang, hai guys, ini Lambo, ini Ferrari guys, ini kamar mandi saya guys, klosetnya terbuat dari lapisan emas. Itu tidak qanaah. Nah sekarang maka untuk rezeki yang kedua kuncinya qanaah. Terakhir, ketiga, sebelum penutup. Bismillah Pak, saya lanjut dikit ya, boleh ya? Karena saya tidak yakin kita bakal panjang umur itu, tidak yakin. Biasa jadi gak ketemu maneh ngono loh. Bisa jadi panjenengan duluan atau saya duluan takziah. Aman ya, suka, sip. Kan namanya umur di tangan siapa Bu? Allah. Boleh jadi setelah ini kita tidak ketemu, siapa tahu kan? Bisa jadi panjenengan meninggal duluan. Atau kalau saya panjang umur, saya takziah duluan. Ya tidak tahu siapa yang tahu umur di tangan Allah. Ya sudah, ada guyon. Itu semuanya umur di tangan Allah. Saya lanjutkan dikit Bu ya, boleh ya? Boleh ya? Yang sebelah sana, mboten apa-apa nggih? Sedikit lagi ya. Ya, soalnya panjenengan berdiri Pak, saya khawatir panjenengan capek. Tidak apa-apa tapi insya Allah. Mudah-mudahan berkah waktunya. Amin. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Saya mau tanya, apa rezeki yang dijanjikan? Rezeki yang dijanjikan itu rezekinya belum wujud, belum ada. Tapi Allah baru ngasih berupa apa? Janji. Sementara sifatnya Allah la yukhliful mi'ad. Apa la yukhliful mi'ad? Tidak mungkin mengingkari janji. Sekarang begini. Ini rezeki yang dijanjikan. Saya punya anak namanya Ikrimah. Umur 8 tahun. Saya bilang sama Ikrimah, kalau Ikrimah bisa hafal Quran sebelum umur 10, Ikrimah abi belikan sepeda motor. Sepeda motornya sudah ada atau belum? Tapi anak saya dapat sekedar berupa apa? Janji. Ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Hafal Al-Quran. Panjenengan sama Allah juga sama. Ada rezeki yang panjenengan bisa tarik dengan syaratnya dipenuhi. Syarat yang pertama, bagaimana cara narik rezeki? Syarat yang pertama, ini masih berupa janji. Allah akan kasih kalau panjenengan jalankan syaratnya. Apa syaratnya? Nomor 1, taqwa. Nomor 1 apa? Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah panjenengan pikirkan. Maka kalau panjenengan bertakwa, rezekinya datang enggak? Pasti datang. Kenapa? Karena yang menjanjikan siapa? Allah. Cuma sayangnya takwa kita salah. Kita takwa untuk minta uang, padahal rezekimu belum tentu uang. Boleh jadi dengan takwa istri dibikin solihah. Bisa jadi dengan takwa anak-anak dibikin anak-anak yang solihin dan solihat. Bisa jadi dengan takwa awak ditadekno seger. Yang kedua, sodakoh. Sodakoh itu narik rezeki enggak? Narik. Allah berjanji dalam hadits qudsi, sedekahlah, aku sedekah buat kalian. Dalam ayat yang lain, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sedekah 1 dikali lipatkan jadi berapa? 700. Sampai lebih dari 700. Terutama sedekah di waktu pagi. Rasulullah mengatakan setiap pagi Allah turunkan 2 orang malaikat. Bu, ini loh pentingnya sedekah pagi. Sedekah subuh.
Allah kirimkan 2 orang malaikat tiap pagi. Malaikat yang pertama doa sama Allah. Kalau malaikat yang berdoa kira-kira diijabah atau tidak? Diijabah. Apa doanya malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang pagi hari ini sedekah bikin jadi kaya. Siapa yang berdoa? Malaikat. Syaratnya pagi-pagi harus sedekah. Malaikat yang kedua juga berdoa, tidak mau kalah. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang pagi-pagi wis medit, bikin dia bangkrut. Itu syaratnya. Maka kalau panjenengan pagi-pagi sedekah, Allah kasih rezeki yang berlipat. Intinya apa? Ini yang menjanjikan siapa? Yang kedua, yang Allah janjikan mungkin gak Allah ingkari. Yang ketiga, berarti untuk narik janji perlu syarat. Syaratnya harus dipenuhi. Termasuk syarat untuk dapat rezeki itu apa? Salat. Apa? Salat. Dalilnya surat Thaha ayat 132. Surat apa? Thaha 132. Apa Allah katakan dalam surat Thaha? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan sabar dalam mendirikan salat. Terus Allah bilang apa? Saya tidak minta rezeki, kami yang memberi rezeki. Apa kata Abdullah bin Abbas? Orang yang salatnya baik, Allah jamin rezekinya dia. Ini janji atau bukan? Janji. Syaratnya apa? Salatnya harus baik. Maka nun sewu, mohon maaf, permisi. Kalau panjenengan kerasa rezeki ini sempit, seret, cupet, titik, kurang, jangan-jangan salatnya males. Maka obati kurangnya rezeki dengan salat yang baik. Itu janji dari Allah dan itu rezeki yang dijanjikan. Terakhir, rezeki yang dimiliki. Apa itu? Tak kasih dalil langsung biar tidak panjang waktu. Suatu hari dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad nyembelih kambing. Terus sama Nabi Muhammad SAW, kambingnya diapain? Dipotong-potong. Terus Nabi Muhammad ngomong, aksimi haya Aish, bagikan. Sudah, Nabi Muhammad pergi. Setelah Nabi Muhammad kembali, Nabi Muhammad tanya, Aisyah, sisa apa dari daging kambing yang saya sembelih tadi? Apa kata ibunda Aisyah? Ya Rasul, habis. Yang tersisa paha depan cuma satu. Apa kata Rasulullah? Aisyah, maaf, kebalik. Apa kebalik itu? Yang tersisa semuanya yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Yang kita sedekahkan itulah yang milik kita. Yang paha depan satu yang bakal kita makan itulah yang habis. Kenapa? Dimakan habis. Tapi yang disedekahkan tetap ada. Maka saya mau tanya, panjenengan punya rumah? Punya. Sertifikat atas nama siapa? Langsung dingkluk kabeh. Wes, Ustadz Abadi. Boleh saya tanya Ustadz ya? Rumah punya antum. Sertifikat atas nama? Atas nama antum. Oh lala, sudah. Yang rumahnya atas nama dirinya, angkat tangan. Ini buat contoh saja. Nama antum siapa Ustadz? Tadi sudah dapat hadiah? Oh belum? Nggak muter dok. Nun sewu diberikan sebelah sana. Saya sambil tanya Pak ya. Namanya siapa Pak? Isman. Bapak Risman. Bapak Risman sertifikat rumah atas nama siapa?
Bapak Risman juga ya, namanya Risman. Itu berarti rumahnya siapa? Ya rumahnya Pak Risman. Belum tentu. Misalkan malam ini panjenengan meninggal. Loh. Terus dikai hadiah masa gak gelem gak contoh. Apa kurang? Tambah satu. Non sewu. Tambah satu. Misalkan mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Misalkan malam ini panjenengan meninggal, rumah itu jadi milik siapa? Ahli waris. Ada kemungkinan enggak panjenengan malam ini meninggal? Ada. Berarti kalau panjenengan kepingin rumah itu jadi betul-betul milik panjenengan, caranya bagaimana? Caranya bagaimana Pak Risman? Biar itu rumah betul-betul walaupun panjenengan meninggal tetap punya panjenengan. Bagaimana caranya? Disedekahkan, tambah lagi satu. Pak Risman, kapan mau disedekahkan? Oh, guyang-guyu tak ganti sampean loh nanti. Begitu hadirin. Rumah sertifikat nama saya. Berapa? 18 rumah. Moro-moro serangan jantung. Tipe ahli. Kenapa? Itu bukan harta yang dimiliki, itu tipuan setan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tipuan saja. Ketoke rumah sertifikat hak milik atas nama Pak Risman. Allah takdirkan berubah, direbutkan siapa? Ahli waris. Terus bagaimana caranya biar betul-betul jadi milik kita? Ayo, bagaimana caranya biar jadi milik kita? Pak Rozak, bagaimana caranya Pak Rozak mobil itu Xenia biar jadi milik Pak Rozak? Kasih Pak Rozak. Nun sewu Pak Rozak, diwakafkan. Masjid Al-Hasbi sudah punya akte notaris. Ini mau dapat waris, mau dapat wakaf loh ini, segera diurus ya. Nah maka itu mobil jadi betul-betul milik nama Pak Rozak ketika datang ke notaris. Notaris, ini takmir Masjid Al-Hasbi Kauman Batur Banjarnegara. Ini saya yang nama mobil ini BPKB-nya Rozak Tanah. Iya namanya Rozak Tanah kan? Rozak Tanah. Saya kepingin mobil ini betul-betul jadi milik saya. Bagaimana? Tulis akte notaris, catat namanya jadi surat wakaf untuk mobil operasional Masjid Al-Hasbi. Langsung materai, stempel, tanda tangan Ustadz Abadi, guyu muling ke mobil. Wih. Walaupun yang bawa Ustadz Abadi, walaupun mobil dipakai Masjid Al-Hasbi, tapi mobil itu sekarang milik siapa? Pak Rozak. Kapanpun Pak Rozak meninggal, itu mobil dibawa masuk kuburan. Serius ini. Maka panjenengan jangan ketipu, sing soge-soge itu loh. Mati ya susah sampean. Ada. Tak kasih cerita. Ini teman saya. Astagfirullah. Mudah-mudahan dia tidak nonton. Mudah-mudahan dia tidak nonton. Begini ceritanya. Teman saya Pak, zaman orang belum punya Alphard, itu bapaknya dia beli Alphard. Alphard baru dibeli seminggu, Allah takdirkan bapaknya meninggal. Padahal itu mobil impian bapaknya. Dan zaman itu belum banyak yang punya mobil Alphard itu. Paling cuma saya terus panjenengan yoga amin guyu ngono amin gitu loh. Coba yang punya paling cuma saya. Mau wedit me amin tok medit. Sudah Allah takdirkan bapaknya meninggal. Apa yang terjadi hadirin? Karena anaknya tahu itu mobil impian bapaknya, itu mobil dibawa ke showroom. Kursinya dilepas semua
untuk memasukkan peti mati. Karena apa? Anaknya berharap bapaknya seneng diangkut pakai mobil impian. Sudah, masuk tempat pemakaman umum, petinya turun, peti masuk kuburan, diuruk tanah, mobil pulang, masuk showroom, kursi kembali, malamnya anaknya jalan-jalan pakai Alphard. Berarti mobilnya siapa? Yang beli siapa? Jawab yang keras. Mobilnya siapa sekarang? Anaknya. Padahal yang beli siapa? Tak kasih contoh lagi. Ada satu mubalek di tempat kami. Beli tanah, bangun rumah, ada masjidnya. Ketika usianya mencapai 70 tahun, itu rumah, tanah, dan sak masjidnya diwakafkan untuk Muhammadiyah. Serius ini. Terus kita tanya, Pak, anak panjenengan kan banyak, kenapa tidak dibagi anak? Loh kok enak? Sing tuku tanah sapa? Aku. Yang beli tanah saya. Yang bangun rumah siapa? Saya. Yang bangun masjid siapa? Saya. Maka saya mati harus saya bawa. Biar anak saya kerja sendiri, beli tanah sendiri, bangun rumah sendiri. Ini tanah-tanah saya, rumah-rumah saya, masjid-masjid saya, uang-uang saya, halal milik saya. Saya mati, kudu tak gawa kuburan. Bagaimana caranya? Sertifikat wakaf. Ayo bismillah. Wih, ini coba sak batur diwakafkan semua, Pak. Waduh. Besok masuk koran, saya jamin. Langsung batur ini viral. Satu kampung kompak wakaf rumah. Setuju Ustaz? Termasuk rumah antum loh. Nah itu hadirin. Maka itu rezeki yang dimiliki. Karena Rasulullah bilang apa? Yaqulun nasu mali mali mali. Manusia ngomong hartaku, hartaku, hartaku. Padahal hartamu cuma 3. Nomor 1, ma akalta fa'afnait. Apa yang kamu makan, kamu buang. Wa ma labista fa'afnait. Apa yang kamu fa'ablait, apa yang kamu pakai sampai usang. Dan yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa'abqait. Apa yang kamu sedekahkan dan itu akan menjadi kekal milik kamu. Milih mana? Ya pas pengajian milih nomor 3, mulai ya bingung mana. Sudah ya? Itu hadirin, ini 4 konsep rezeki menurut Al-Imam Al-Ghazali. Rezeki yang dijamin, apa yang dijamin? Makan dan minum. Rezeki yang dibagi, yang bagi siapa? Allah. Rezeki yang dijanjikan, syaratnya panjenengan lakukan, janjinya Allah datang. Yang terakhir, rezeki yang dimiliki. Betul-betul milik panjenengan dengan syarat itu awalnya hak milik menjadi surat wakaf atau sedekah. Barakallahu fikum, saya mohon maaf betul ya terlalu panjang sampai jam 9, ibu-ibu mohon maaf Bu ya. Bapak-bapak yang di luar juga mohon maaf Pak ya. Mudah-mudahan semuanya saya doakan sehat walafiat. Saya doakan rezekinya barokah, anak turunnya salihin dan salihah. Insya Allah Allah berikan istiqomah sampai kemudian semuanya di antara kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga ya, mudah-mudahan sehat terus, istiqomah, Allah jaga dari semua fitnah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi di sini. Amin ya rabbal. Kok tahun depan? Lama sekali. Kapan? Mau saya sakit. Begitu hadirin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.